Selamat datang di Tech Talk Wahana Piranti Teknologi, ruang diskusi di mana teknologi bertemu dengan strategi. Balik lagi di podcastnya Wahana Piranti, kali ini bersama Rahmat Tresnanto atau biasa dipanggil Mas Nanto. Beliau ini adalah network engineer untuk Ruiji ya Mas ya? Yes, Ruiji Enterprise. Ruiji Enterprise ya. Karena kan di Wahana itu kita ada Ruiji SBG ya. Yes, betul. Ada SPG dan EBG. Ada Enterprise EBG, Business ada Group. Enterprise, ada untuk small business juga ya. Yes. Nah, untuk mula-mula di awal nih kita akan mau kasih tahu nih, jangan. Di Wahana sendiri itu sebenarnya awal-awal kita tuh dikenal sebagai distributor, salah satu distributor topnya Ruiji ya. Iya, betul. Kita tuh dari tahun berapa? Awalnya kita kerja sama Wahana di tahun 2016. 2016 ya. 2016 kita masuk ke Wahana, terus kita langsung implementasi di Telkom University yang kerjasama pertama sama kita. Langsung ke Telkom tuh ya pertama kali tuh langsung ke Telkom gitu. Nah, ngomong-ngomong Ruiji Enterprise nih Mas. Ya. Sebenarnya untuk Ruiji sendiri itu hanya mendukung kebutuhan di Enterprise atau secara keseluruhan sih di UKM juga. Ruiji Enterprise itu sebenarnya bisa masuk ke market UKM sampai dengan Enterprise, karena Ruiji itu punya lini produk yang cukup bervariatif nih, mulai dari entry level kayak entry level access point, terus ada access switch, ada distribution switch, ada core switch, ada router. Nah, itu semuanya bisa masuk di segmen-segmen tersebut. Gitu. Berarti ada pembeda pastinya ya nak di. Ya, ada pembedanya. Jadi dari seri-serinya si switch-nya itu atau seri access point-nya nanti ada tipe-tipenya yang khusus untuk UKM itu yang mana, terus nanti untuk yang enterprise itu yang mana. Oke. Tapi secara kita compare lah ya sama brand-brand lainnya. Secara teknis nih Mas, ini kan pasti produk network itu kan banyak ya. Kompetitor kita pasti banyak banget nih di network selain Ruiji. Yang membedakan brand Ruiji dengan brand lain nih Mas, apa Mas? Yang membedakan tuh biasanya di Ruiji Enterprise ya, karena ada embel-embelnya Enterprise, pastinya performansnya pasti lebih tinggi, reliabilitasnya juga lebih tinggi, terus untuk kemudahan penggunaan cloud-nya juga lebih mudah gitu kan. Dan pastinya nih yang banyak dicari di Indonesia itu harganya lebih murah dibandingkan brand Enterprise lain. Berarti brand-brand lain tuh harganya memang lebih di atas dari Ruiji. Betul, tapi secara performance si Ruiji ini tetap bisa dibandingkan dengan brand Enterprise tersebut. Nggak kalah lah ya, walaupun harganya lebih murah, secara kualitas juga tetap bersaing lah ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Ruiji ini punya fitur keunggulan nggak sih Mas? Kalau yang di Enterprise ini? Untuk fitur keunggulannya sebenarnya ada beberapa fitur-fitur ya. Kayak di produknya sendiri ada, terus di cloud-nya sendiri itu ada. Contohnya ada WizCloud nih. Nah, WizCloud itu kita punya cloud controller itu semuanya free license. Jadi kita bisa masukin perangkat-perangkat device kita, didaftarin ke WizCloud itu free semuanya, nggak berbayar. Gratis tuh? Gratis. Nggak ada bener-bener nggak ada embel-embel apapun tuh ke depannya tuh? Nah, itu sebenarnya ada lagi yang berbayar. Tapi itu kalau kita butuh data-data analitik buat si klien-klien ataupun perangkat-perangkat kita yang udah diregister ke situ. Jadi itu nanti ada license-nya lagi tambahan. Gitu buat ngaktifin fitur itu. Berarti secara analitik kita nggak perlu pihak ketiga atau yang lainnya ya, karena emang udah disupport dari Ruiji-nya sendiri ya. Iya betul, dari si cloud controllernya itu juga udah support sebenarnya untuk basic monitoring, basic operation itu udah bisa di cloud-nya dan itu free. Kecuali kalau kita butuh lebih detail lagi aja untuk data-data analitik, untuk troubleshoot dan cari data yang lebih detail, nah itu harus pakai fitur intelligent analysis. Itu ada juga? Itu yang di WizCloud itu. Oh, WizCloud. Gitu. Jadi berarti keren juga ya fitur WizCloud itu ya? Pastinya. Gitu.
Mas, itu kan Ruiji Enterprise itu biasa dipakainya di apa sih, sektor pemerintahan? Kita sebenarnya paling kuat itu di sektor education, nomor edukasi. 1. Ya, education, terus ada pemerintahan, ada hospitality, hotel, rumah sakit, terus UKM juga ada. Tergantung kebutuhan dari customernya aja sih sebenarnya. Oke, berarti oke. Kalau tadi kan balik lagi ke obrolan awal kita itu kan pertama kali kerjasama dengan apa tadi ya, Universitas Telkom. Ya, tapi kan pastinya dari 2016 itu banyak dong, selain Betul. Universitas Telkom itu kan. Ada berapa banyak Mas universitas yang sudah diimplementasikan? Cukup banyak ya di Indonesia tuh udah mulai tersebar ya, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur itu ada sebagian yang sudah pakai Ruiji, kampus-kampus terkenal. Kalau di Sumatera itu kalau nggak salah itu ada Universitas Riau, itu udah pakai Unri. Nah, terus kalau di Kalimantan ada Universitas Mula Warman. Terus di Sulawesi itu ada Kendari, Universitas Halu Oleo, itu di Kendari. Dan beberapa kampus-kampus yang tersebar di Pulau Jawa juga udah banyak. Berarti memang secara penggunaan tuh udah banyak dan cukup bisa meyakinkan ya harusnya ya buat yang belum menggunakan. Betul. Ya. Iya, karena memang study case-nya udah banyak diimplementasikan. Jadi nggak perlu ragu nih kalau mau pakai Ruiji Enterprise gitu. Nah, Mas, itu kan biasanya kalau kampus kan cuma satu kan, maksudnya nggak ada cabangnya kan. Bisa nggak produk Ruiji itu dipakai misalkan buat bisnis-bisnis yang memang memiliki banyak cabang? Bisa juga. Jadi kalau di cloud controllernya itu nanti ada fitur hierarkial. Jadi kita bisa bikin nih per project. Nanti projectnya itu misalkan ada kantor utama atau head office gitu. Terus nanti ada kantor cabang, terus kantor wilayah dan lain-lain gitu ya. Nah itu bisa nanti dibikin seperti hierarkial. Jadi semua perangkat-perangkatnya kita masukin ke register ke WizCloud itu nanti diklasifikasikan berdasarkan cabang-cabang tersebut gitu. Berarti ya untuk misalkan punya banyak cabang juga nggak perlu takut juga ya. Iya, bisa betul. Kita itu ya di Ruiji ya. Iya, jadi kalau ada pengembangan misalkan kantor pusat dulu nih pertama, terus ada pengembangan lagi di kantor cabang, itu tinggal diregister aja ke cabang-cabang tersebut gitu. FYI juga nih buat teman-teman penonton podcast ini. Di Wahana sendiri itu sering banget loh kita ngebantu juga ya sebelum proses sampai ke dealing ya. Yes, betul. Biasanya kita bantu dulu ya. Biasanya tuh kita apa ya istilahnya, kawal. Kita kawal dari awal mulai ada project sampai project itu selesai, biasanya kita kawal. Biasanya kan kita datang nih ke customer, kita cari dulu nih isu masalahnya apa di sana, kebutuhan dari customer itu apa, terus pain point-nya apa gitulah pokoknya. Nah setelah itu kita dapat, nah baru kita solusikan pakai produk-produk yang ada di Ruiji Enterprise. Gitu. Misalkan butuh core switch, butuh access point, butuh software, itu ada semua di Ruiji Enterprise. Nah, untuk ketika kita ngebantu sampai ke tahap tersebut, itu tuh dari Wahana sendiri menggratiskan, bukan menggratiskan ya, bayar ya, bener sih, bayar nggak sih Mas kalau untuk ngebantu gitu, Mas, kebutuhan user tuh begini, itu akan dibantu sama Wahana berbayar, atau memang kita cuma-cuma gitu bantu? Iya, semuanya tuh sebenarnya awalnya free. Nah itu kan mulai dari ada projectnya itu terus kita bantu ya dari awal, kita bantu, kita sizing, kita kasih solusi, itu semuanya free. Sampai dari partner atau user tinggal kontak aja channel dari Wahana. Di Wahana juga sering banget tuh kita ngasih sertifikasi nggak sih? Oh iya, ada juga. Itu tuh sering banget tuh ngasih sertifikasi gitu kan buat partner-partner yang memang udah sering lah beli di kita tuh,
kita ada program juga untuk sertifikasi mereka dari Ruiji ya. Betul. Nah, ini juga kebetulan saya juga sudah tersertifikasi dari Ruijinya ya. Jadi bisa bantu juga nih kalau teman-teman yang butuh training atau butuh pertanyaan-pertanyaan dari Ruiji buat kita gitu ya. Itu bisa juga konsultasi ke kita. Gitu. Jangan takut, makanya maksudnya gini, kerja sama wahana itu nggak perlu mikir sih sebenarnya. Ya, teknikalnya udah sertifikasi, ya kan. Jadi nggak usah takut buat partner-partner wahana, buat teman-teman penonton podcast ini untuk kerjasama sama wahana. Karena memang teknikal kita tuh rata-rata ya, hampir semuanya itu udah tersertifikasi. Ya kan, mau nggak cuma produk untuk Ruiji ya, beberapa produk lain tuh kita juga udah tersertifikasi gitu loh. Jadinya nggak usah takut, ya kan. Balik lagi Mas, untuk Ruiji-nya. Kita udah ngobrolin tadi beberapa terkait networking-nya, scalability-nya kan untuk sektor apa. Dari sisi keamanan nih Mas, biasanya network itu kan ya ada juga lah untuk keamanan. Ya, betul. Keamanannya. Nah, itu gimana Mas kalau dari Ruiji, dari Ruiji Enterprise kita punya produk nih, Access Point. Itu udah ada AI radionya. Fungsinya apa tuh Mas? Jadi si AI radio itu bakal nge-scanning Wi-Fi yang ada di sekitar kita, jaringan kita gitu. Misalkan nanti ada AP yang tidak resmi, yang bukan punya jaringan kita. Nah, itu nanti terdeteksi tuh. Nah, setelah itu si AI radio itu bisa memutuskan koneksi klien yang udah connect ke jaringan palsu tersebut gitu. Itu otomatis. Itu otomatis nanti. Keren yang juga kerja ya. itu si AI radionya. AI-nya tuh udah ada AI-nya tuh ya. Udah ada AI-nya, AI radio. Belum tentu produk lain udah ada belum sih yang kayak gitu-gitu tuh? Setahu saya belum ada sih. Berarti baru Ruiji aja ya? Cuman ada di Ruiji aja. Boleh. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih ya fitur-fiturnya tuh bisa juga kan tanya ke kita ya, melalui channel atau bisa ya pastinya melalui channel atau nanti tanya di kolom komentar, bisa mungkin itu pasti kita jawab kayak gitu kan. Kita juga tadi udah bahas use case ya kan. Terus apa lagi nih Mas keunggulan dari Ruiji selain apa tadi AI radio tuh? Terus ada loop detection itu di salah satu fitur switch-nya. Itu apa tuh Mas? Loop detection itu nanti si switch-nya itu akan memblok otomatis port-nya ketika terdeteksi loop dari bawah gitu misalkan. Kayak gitu. Terus ada juga misalkan kalau teman-teman butuh profiling software. Nah, itu nanti bisa pakai software SMP Plus namanya. Dia nanti bisa dibedakan kayak karyawan, terus dosen, staf mahasiswa gitu, atau tamu itu nanti bisa dibedakan tuh profilingnya. Yang satu dapat bandwidth 20 mega, yang satu 10 mega, yang satu 5 mega, itu bisa. Berarti udah kita bisa pecah-pecah gitu ya? Iya, gitu. Banyak berarti teman-teman. Sebenarnya banyak banget produknya Ruiji Enterprise. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan klien, tentunya seperti apa bisa kita solusikan. Oke. Nah, itu dia tadi bahasan kita terkait Ruiji. Nantikan bahasan-bahasan lainnya seputar IT yang memang kita bisa berikan untuk partner, untuk customer kita, ya kan, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian, ya kan. Mungkin itu aja, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di Tech Talk Wahana Piranti Teknologi berikutnya.